Permatasari dari Pendidikan Musik Universitas Lampung. Sekarang saya sedang bersama penyanyi cantik asal Sukabumi, Ratu Jelita. Ya, kebetulan salah satu 12 besar finalis KDI tahun 2020, benar ya Jelita? 20. Oh 20, iya benar. Benar. Oh iya. Sebelumnya mau memperkenalkan nih, salam dari Lampung namanya. Kalau di Lampung tuh ada namanya tabi pun, mungkin kalau di sana namanya sampurasun gitu, sama lah artinya. Kalau saya jawab tabi pun, nanti Jeli jawabnya ya pun. Ya pun. Ya pun itu sama aja artinya kayak sampurasun, rampes gitu. Saya tinggal di Lampung, tuh, tapi suku saya Jawa. Tuh. Oke. Ya, saya lahir di Lampung juga. Tabi pun. Ya pun. Hai. Kalau boleh tahu Jel ini sekarang kesibukannya apa sih? Lagi sibuk apa nih? Iya, aku sekarang lagi nyanyi sih, lagi nyanyi terus ngisi-ngisi acara talk show gitu sama kuliah juga. Oh, kuliah juga. Sibuk ya ternyata ya, harus bagi waktu kuliah antara kuliah sama harus panggung juga ya. Itu gimana tuh ngatur waktunya kalau Jelly gitu? Iya lumayan sih Teh, sebenarnya mau banget ya, tapi emang kuliah aku tuh agak trauma lah, agak berantakan lah. Karena kan aku susah ngatur jadwalnya, apalagi kemarin di semester 1 itu udah gak karu-karuan sih, maksudnya pas semester 1 apalagi kan di situ aku posisinya stripping sinetron. Iya. Jadi kayak harus setiap hari banget kan, bener-bener gak ada waktu buat di rumah pun aku gak ada. Jadi sama kuliah juga sama, begitupun kuliah. Sampai akhirnya aku jarang masuk gitu, jarang absen. Kayak gitu sih Teh. Pas semester 1, tapi sekarang semester 2 karena strippingnya udah selesai. Jadi agak longgar. Sekarang kuliahnya maju lagi. Bisa handle. Harus tetap semangat ya, namanya masuk ke dunia hiburan gitu pasti ngatur waktu itu agak sulit gitu ya. Sulit. Iya. Terus Jelly ini kalau boleh tahu suka bernyanyi dari umur berapa sih? Jelly suka nyanyi dari kecil, dari 3 tahun Teh. Kebetulan Mama Jelly juga penyanyi. Jadi dari atas-atas itu penyanyi. Jadi kalau Mama nyanyi suka nyanyi juga di malam-malam. Ya. Itu kan sama Teh Zea, lombanya sama Teh Zea ini. Lombanya sama Teh Zea. Berarti keturunan juga ya? Iya, emang gennya tuh nyanyi gitu. Iya. Apa sih yang membuat Jelly tuh tertarik gitu buat masuk ke dunia hiburan gitu? Yang bikin aku tertarik karena ya pertama itu nerusin Mama, jejak Mama juga penyanyi. Terus karena tapi kalau hiburan banget, maksudnya kayak jadi artis gitu, artis itu karena aku awalnya dipaksa sih Teh, dipaksa ikut KDI tuh awalnya. Aku gak mau dah ikut KDI. Oh jadi itu awalnya diminta gitu, bukan kemauan sendiri? Sama mama aku, Iya. aja. Terus akhirnya iya sih, masih alhamdulillah sekarang dengan ya alhamdulillah ada dikenal orang lah gitu, sedikit dikenal. Iya. Jadi setelah pas mau masuk ke KDI itu sendiri kayak pertama paksaan, tapi kenapa, apa yang membuat tergerak ya udah deh gitu? Karena udah sebenarnya udah kepala nyebur aja, terus pas jalanin wah seneng juga, maksudnya ini berarti passion aku di sini. Ya, jadi dari situ juga tahu nih passion aku ternyata di sini, jalannya ke sini. Ya, kayak nyaman aja gitu, bener-bener aku banget. Iya gitu. Terus kan Jelly ini suka banget nyanyi ya, terutama lagu dangdut gitu ya? Iya. Artis dangdut favoritnya siapa sih sehingga tuh Jelly jadi inspirasi Jelly buat bisa tertarik sama dunia industri bernyanyi sampai sekarang gitu? Kak Ayu Ting Ting. Oh, Kak Ayu Ting Ting. Tapi sekarang udah? Sekarang Iis Dahlia. Karena mereka mau gimana pun orang komentar apa, kayak mereka tuh tetap tutup telinga gitu, mereka tuh tetap maju ke depan, mereka nggak peduli siapa yang ngomong, didiamin aja, yang penting gue maju gitu. Aku suka mereka. Tapi yang tadinya awalnya jadi inspirasi sekarang udah dekat, jadi mungkin jadi rekan suatu ini ya, pekerjaan ya. Ya jadi gimana tuh perasaannya ketemu sama idola sendiri gitu kan?
apalagi deket kan, kebetulan kalau Kak Ayu Ting Ting juga, kalau Kak Ayu Ting Ting justru deket banget teh, karena kalau Kak Ayu Ting Ting kan satu manajemen sama aku, dan kita manajernya juga di manajer yang sama gitu, yang megangnya juga orang yang sama, jadi deket banget, suka ngomong. Pokoknya bener-bener gak aku apa ya, gak aku bayangkan gitu pas kecil aku ngidolain, ya rasanya seneng banget lah gitu bisa idola, tapi sekarang bisa jadi teman. Temen malah jadi kayak kakak sendiri gitu ya. Nah, Iya. Lalu selama mengikuti kontes itu ada nggak sih hal-hal menarik yang Jelly alamin gitu selama mengikuti kontes tersebut gitu? pas ikut kontes iya teh, karena aku pas waktu di KDI itu yang pertama tuh viral kan, yang waktu jajing itu viral itu. Terus abis itu ada sih yang momen-momennya ini di balik layar sih, kayak orang pada nggak tahu. Jadi pas aku setelah nyanyi di yang babak itu, karena aku satu kali nyanyi itu doang, itu aku apa ya, suka nggak kontrol tuh ya, kayak ya udah akhirnya aku merasa aduh ini nggak puas banget tampilnya, udah aku pingsan di situ. Itu di belakang kamu aku pingsan. Beneran pingsan. Aku sampai ngap mau meninggoy aku, ya Allah. Mungkin itu juga yang menjadi kayak pengalaman ya, jadi sekarang tuh jadi keinget terus lah ya. Iya, sangat mulu, tapi ya alhamdulillahnya ya udah ya teh, maksudnya itu dari apa cerita perjalanan aku yang alhamdulillah mungkin sampai aku di titik ini gitu. Iya, Jelly ini selain memiliki paras yang cantik, suara yang bagus, juga punya keunikan ya. Suaranya gemes gitu kalau orang-orang dengerin gitu. Kalau aku sering nonton di talk show gitu, itu sih yang menjadi ciri khas kamu gitu, memiliki suara yang unik. Menurut kamu tuh gimana? Apakah suara unik itu membawa kamu menuju kesuksesan atau gimana tuh? Bangga nggak kamu punya suara yang seperti itu? Awalnya sih kayak ini sih teh, insecure gitu ya. Tuh kayak suka dengerin temen tuh kalau misalkan sekolah kayak ih bocil gitu. Mana mau bocil cina gitu kan. Tapi kalau sekarang dipikir-pikir ya aku mulai kayak alhamdulillah bersyukur, karena gimana pun juga tidak dipungkiri aku main sinetron segala rupa sekarang viral inilah itulah tuh gara-gara suara ini gitu. Jadi sekarang terima aja dan aku senang banget. Jadi dari situ malah jadi sumber rezeki ya, jadi banyak pengalaman yang dialami juga gara-gara punya suara unik ini gitu ya. Iya, alhamdulillah. Kalau acting sendiri tuh baru sekarang atau gimana tuh? Atau sebelumnya memang punya hobi juga di acting? Pas kalau untuk acting emang agak bisa sih teh, karena dulu sempat di SD gitu, di SMP sempat kayak ikut teater gitu-gitu. Jadi emang kayak tapi taunya kalau ternyata aku bisa masuk ke dalamnya gitu, beneran berprofesi jadi itu tuh pas setelah keluar KDI kan, aku langsung main sitkom di MNC TV waktu itu, Rumah Ruben gitu. Iya, dari situ juga jadi tenar juga ya, karena dia pertama acting di situ. Jadi untuk pertama kali acting di TV sendiri itu gimana rasanya? Pertama kalinya bener-bener sebenarnya gak nyangka ya teh, apalagi maksudnya aku langsung sama perannya itu langsung sama keluarganya Kak Ruben juga, dimana sosok yang inspiratif gitu, yang dari kecil aku tuh kayak suka maksudnya ngeliatin dia di TV, akhirnya bisa bareng gitu ya, udah pasti senang sih teh, bahagia, terus kayak ada rasa gak nyangka juga gitu, dan sekarang deket kan gitu ya. Aku bestie. Ya. Aku dari tadi dengerin suara kamu tuh lucu banget ya. Coba sih boleh denger nggak kalau Jelly versi nyanyinya nih gimana nih? Boleh dong biar masyarakat Lampung tahu nih. Boleh. Ini apa? Kesukaannya Jelly deh, terserah lagu apa aja. Oke. Jangan dulu, janganlah diganggu,
Biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum-senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Ketika ngobrol sama nyanyi, bedanya jauh sekali ya. Pas nyanyi suaranya, ya ampun, keren sekali. Tapi kalau ketika ngobrol sehari-hari emang suara Jelly kayak gitu, seperti itu gitu. Maksudnya ya udah gini aja. Memang udah ini ya, udah bawaan nih kayak gitu. Kalau yang baru kenal mungkin aneh ya, tapi kalau udah lama-lama ya udah santai aja. Mungkin Tezia juga kayak udah santai aja. Kalau Zia sepertinya sudah pernah denger ya. Kalau saya kan baru pertama kali nih ketemu sama Jelly. Terus ada nggak sih kayak pertama kali orang suara unik kamu ini viral, ada nggak sih orang yang menjudge kamu gitu? Kayak ini dibuat-buat nih atau gimana gitu? Banyak itu pasti ya Teh ya, kayak anak ini gitu. Wah ini bohong nih, ini palsu nih gitu. Wah ini caper nih, ini pick nih kayak gitu. Bahkan ada yang ngatain aku kayak halah bocil kematian kayak gitu. Dulu diam aja, jangan ngomong kayak gitu. Terus tanggapan kamu dari tanggapan netizen yang seperti itu gimana tuh tanggapan dari kamu? Aku ya udah, aku sih awalnya kalau dulu suka aku keselin balik, cuma sekarang ya udah gitu. Mau sampai kapan kan kalau mau sampai kapan nurutin orang yang maksudnya kayak gitu. Jadi ya udah sekarang santai aja, lo bully gue nggak peduli. Asik banget nih ngobrol sama Jelly ini kayak temen, padahal ini baru bertemu walaupun secara virtual ya. Kita ketemu ya. Iya, amin. Nanti nyusul deh ke Sukabumi buat ketemu Jelly, doain. Aku di Jakarta. Oh, di Jakarta. Siapa tahu kan Zea besok mau pulang kan, mau ketemu Jelly gitu. Siapa ngikut. Ayo. Kalau sekarang siangnya lagi free atau gimana nih? Ada apa? Setelah ini ada kegiatan lagi manggung atau ada gimana? Alhamdulillah sekarang Sabtu kemarin kuliah. Sekarang ini free. Besok ada lagi baru Teh. Sekarang lagi free. Dari kemarin tuh sibuk sekali ya sepertinya ngisi-ngisi di talk show segala macem gitu. Itu ngatur waktunya gimana sih kalau dari Jelly sendiri memisahkan waktu antara belajar sama manggung gitu? Ngerjain tugas ya banyak ya tugas. Aku misalkan ya tergantung sih ya Teh. Kalau misalkan emang jadwal aku ngisi acaranya malam, berarti aku ngerjain tugasnya di waktu pagi sampai siang. Kalau misalkan aku sebaliknya, kalau misalkan aku emang manggungnya di pagi siang sore, berarti malamnya tuh. Kadang suka nggak tidur sama pagi, ngetik ya. Bener-bener padat gitu ya. Kadang suka ngerasa capek gitu nggak sih? Aduh capek banget ya ternyata gitu. Masuk ke dunia industri sama harus kuliah gitu. Kadang iya Teh, kadang ya namanya manusia yang ngeluh kayak wah marah-marah kan ke mami, maksudnya ke mama aku ya, aku berhenti, aku bilang gitu, aku mau berhenti kuliah, maksudnya aku mau ini aja, tapi kata mami aku nggak boleh, maksudnya ayo kamu harus dua-duanya balance, pendidikan juga sama karir juga gitu. Emang itu yang jadi tantangan gitu ya? Itu sih tantangan menyendiri. Lalu gimana nih untuk single barunya nih? Prosesnya gimana sih selama pembuatan dari single pertama ke single kedua gitu? Pertama aku ada Maharku Surah. Oh iya. Terus itu tahun berapa tuh? Itu tahun 2021. 2021. Ya 2021 itu single pertama aku, dan itu duet sama Kak Abi Rafdi KDI. Itu singlenya kalau itu lebih ke religi gitu, pop religi kalau itu, dan yang kedua baru Dusta. Iya, maaf ya sebelumnya soalnya iya
Sebelumnya karena aku tahu aja single yang pertama itu gitu. Sebelumnya minta maaf banget nih kalau saya nggak tahu. Iya, terus gimana sih kayak perjalanan tuh dari dari single pertama sampai yang ketiga nih, yang sampai yang dulu semua indah gitu. Ada nggak sih kayak cerita-cerita uniknya gitu selama pembuatan lagu atau tek-tek lagu gitu di ketiga lagu tersebut gitu? Ada sih pas recording kali ya. Kalau yang pertama, lagu pertama itu memang aku ada tantangannya kayak susah nyamain, sedangkan lagunya tuh apa ya, aduh ini anak-anak ternyata anak musik ya. Gak apa-apa, kita kan ngobrol santai. Kalau laki-laki sama perempuan kan beda tuh nadanya. Ya benar. Tapi lagunya itu tuh sama semua gitu loh. Dan sedangkan kalau misalnya aku ngambil atasnya itu ketinggian. Oh iya. Kayak gitu, jadi pas recording itu sih yang lagu pertama. Jadi aku sempet nangis juga. Pertama kalinya aku recording terus aku kayak nangis di situ. Aku gak mau sampai aku pundung gitu loh, bahasa Sundanya pundung, kayak anjoy, aku nangis di situ. Kayak bener-bener harus ngikutin gitu ya. Terus yang lagu kedua, kalau Dusta itu susah juga tuh nada tingginya. Yang abis ref kedua aku gak bisa. Terus yang ketiga kalau yang ketiga ini sih feel-nya gitu, di suaranya nggak ada masalah, cuma feel-nya nggak nyampe, nggak kena gitu. Tapi berhasil terrecord dengan sempurna, dengan baik gitu, dan bisa didengarkan orang-orang juga gitu kan setelah melewati problem-problem tersebut. Iya dilewatin. Nih aku ada nih baca artikel nih tentang salah satu artikel dari netizen, komentar netizen nih. Jelta is the next Lesti. Tuh, menurut Jelly gimana tuh tanggapan itu? Aku mah alhamdulillah ya teh, masya Allah kalau misalkan dibilang the next Lesti, amin ya, siapa yang gak mau, rezekinya masya Allah. Cuma terkadang ya aku sih mau aja, cuma netizennya kan, kalau Lesti kan dengan fansnya yang banyak gitu, terus netizen tuh suka yang bilang aku ngikut Lesti, gayanya inilah apalah gitu. Terus aku sampai dikata-katain tuh, dibully sama netizennya, sama fans-fansnya gitu. Jadi kayak kalau dibilang kayak Lesti, aduh jangan deh, nanti aku diserang lagi, aku takut. Iya, karena ada komentar netizen kan tentang itu gitu. Ya semoga bisa nular rezekinya gitu ya mungkin. Emang kalau niru-niru pasti enggak dong, kita kan punya versi kita sendiri pastinya. Yes. Setelah apa sih, ada nggak sih hal-hal yang menantang yang pengen Jelly lakukan buat selanjutnya? Kan bernyanyi udah, berakting udah gitu, ada nggak sih tantangan selanjutnya yang pengen Jelly lakuin gitu? Apa ya, paling ini nge-host terus siaran, aku pengen tuh teh, kan belum pernah itu sih. Jelly multi talent sekali ya, semuanya ayo lah, semua walaupun nggak bisa tetap mau belajar gitu ya. Ya, aku senang sih, maksudnya senang mencoba hal baru gitu. Apa sih mimpi besar dari sosok Jelly ini? Apa mimpi besar dari kamu ini? Mimpi besarnya itu udah pastinya aku mau bikin orang tuaku bangga. So, aku mau membuktikan kepada mereka yang dulu mungkin ngebully aku, mengucilkan aku, mengkecilkan aku, ya aku bisa juga kok gitu. Aku nggak seperti apa yang kalian kira, aku bisa kok maju gitu. Justru dengan ocehan kalian, cemoohan kalian gitu, aku sampai ada di titik ini. Keren. Aku pengen lebih banyak dikenal lagi sih teh. Iya. Itu. Sekarang sudah cukup terkenal, tapi nggak boleh cepat puas lah ya, harus tetap berusaha. Nah, gitu. Tetap harus pokoknya belajar terus, nggak boleh ini. Siap. Ya, pengen nggak suatu saat itu manggung di Lampung?
Wah, Masya Allah, amin. Mau. Mau Nanti ya. banget ya? Iya, karena Agustus aku di Kalimantan. Oh, Deket ya? jauh. Jauh dong. Bukan Lampung. Iya, ya. Selain lagu dangdut, suka nggak sih lagu-lagu pop, lagu-lagu genre lainnya gitu? Iya. Pop, suka. Pop Sunda. Ya. Sunda ini kayaknya bisa collab ya sama Zea ini nyanyinya ini. Kita kan sering collab. Mau dong dengar kayak apa kalau di Sunda namanya Zea? Bisa nggak kita sekali lagi nih nyanyi lagu Sunda versinya Jelly nih, mau denger dong. Nah, oke. Coba ya. Aduh, ini sebenarnya anak ini senian musik, ya Allah, aku malu. Enggak gitu. Di sini kan kita sama-sama ngobrol, sama-sama sharing, sama-sama belajar. Ya. Barudak mangka ngalarti ulah reka dalun-dalun enggon-enggon nuntut ilmu mangka getol mangka tigin tibakeun sariria modal bakti kana negara. Ini mau dikasih lagu apa aja kayaknya diembat ya sama Jelly ya. Keren banget. Tapi kan seni musik aku mau. Enggak gitu kan, di sini juga belajar. Kalau lagu pop dong mau denger. Kalau pop sukanya pop Indonesia atau pop barat? Indo. Tapi aku suka Blackpink sih. Iya, kemarin lihat suka ini kan K-pop. lihat SW-nya bisa nonton K-pop juga. Nah, tapi aku kalau aku nyanyi Korea gitu, aku suka suaranya suara ini, nggak bisa gede. Kalau lagu pop Indonesia, boleh dong dinyanyiin? Iya. Indonesia, oke. Mengapa masih ada sisa rasa di dada di saat kau pergi begitu saja? Mampukah ku bertahan tanpa hadirmu sayang? Tuhan sampaikan rindu untuknya. Keren. Ini semua lagu kayaknya bakal dibuat singlenya buat khusus buat Jelly aja ya. Pop bisa, Sunda bisa. Jelly, ada nggak sih kayak Jelly ini di umur yang masih muda gitu udah meniti karir, ada nggak sih kayak ayo nih mau ngajak teman-teman yang lainnya yang masih muda gitu jangan takut buat berkarir gitu, ada nggak sih pesan-pesan yang mau disampaikan gitu buat teman-teman kita semua gitu yang masih muda gitu? Buat semuanya yang masih muda, terutama apalagi masih sekolah gitu, apalagi yang suka dibully-bully kayak aku, pokoknya kalian tetap semangat, kayak gak apa-apa, itu pasti berlalu. Kita harus membuktikan kepada mereka yang mengecilkan kita kalau kita bisa lebih dari mereka. Terus jangan patah semangat, pokoknya selagi kalian bisa itu harus dilakuin, dan kalau misalkan itu emang bidang yang kalian suka harus kalian tekunin, banyak-banyak belajar. Jangan lupa berdoa juga, minta doa restu orang tua. Ada yang mau disampaikan juga nggak buat warga Lampung gitu dari Jelly sendiri? Hai warga Lampung, pokoknya salam kenal dulu sih, maksudnya kayak ini aku Jelita Jelly, jangan lupa ya follow IG aku gitu. Jangan lupa ikutin terus aku ya. Makasih semuanya supportnya, terima kasih orang baik, terima kasih. Asik. Terima kasih juga buat Jelly waktunya di tengah-tengah kesibukan kuliah dan juga manggung masih mau menyempatkan waktu gitu buat ngobrol-ngobrol bareng di kegiatan ini gitu. Lalu dan next itu bakal tampil di mana sih minggu-minggu besok nih, sambil ngobrol nih minggu-minggu besok gitu. Jadwalnya bakal manggung-manggung di mana aja nih? Kalau boleh tahu.
Besok aku ada itu apa namanya? Kalau besok banget ada pelatihan TikTok. Mungkin depannya Rabu kayak di Trans TV. Terus Net juga lagi ngehubungin. Mungkin paling podcast di YouTube itu, beberapa YouTube. Sama kedepannya insya Allah. Kemarin baru ditelepon Pak Haji Rano Karno, katanya disuruh ikut ke duo series. Semoga ya teh ya. Wow, keren. Selain berakting, bernyanyi juga TikTokers ya. Iya, aku TikToker. Itu awal mulanya gimana tuh ngembangin suka main TikTok itu sampai sekarang gitu? Awalnya iseng aja, joget gak jelas gitu loh, yang kayak bikin random aja awalnya. Tapi aku naik tuh TikTokku pas waktu ya KDI itu yang aku judging awal itu. Baru situ viewersnya sampai 20 jutaan. Akhirnya udah dari situ sampai sekarang deh, jadi TikTok apa aja dikontenin pokoknya kalau ada hal ini konten. Iya, memang harus gitu ya. Karena pasti banyak juga yang nunggu, ih mana ini belum update nih dari fans Jelly. Ada nggak sih nama fans Jelly sendiri? Ada namanya Jellysius. Lucu ya kayak orangnya namanya Jellysius. Boleh dong. Jellysius Lampung. Udah ada Jellysius Lampung. Wow. Guys, seluruh Indonesia. Saya nih termasuk orang yang beruntung ya bisa ngobrol bareng nih. Jellysius. Oh ya Allah. Ngobrol bareng langsung. Ya, banget. Ya Allah, aku juga beruntung Teteh. Terima kasih udah diajak ini. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi buat waktunya, buat kesempatan yang sangat berharga ini, bisa ngobrol bareng gitu, bisa sharing bareng. Karena kita di sini juga sama kayak Jelly juga masih belajar di dunia perkuliahan gitu. Oke, makasih banyak nih sebelumnya. Dadah. Sehat ya. Bye. Dadah.